Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik dan indah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membahas bersama-sama surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tema khotbah yang saya bagikan ini adalah kematian Kristus membenarkan kita. Nah, untuk itu mari kita siapkan Alkitab kita, termasuk hati kita, agar firman Tuhan itu betul-betul memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk memperingati kematian-Mu. Kematian-Mu adalah kematian yang mematikan, kematian yang mematikan. Kami bersyukur, kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami, mendorong kami, menegur kami, menguatkan setiap kami, agar hati kami tetap terpaut kepadamu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, dan dalam urapan-Mu kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kami, Juru Selamat pribadi kami, junjungan hidup kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, saya akan membacakan satu perikop Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Di sini kita melihat bagaimana dua ayat ini menandakan mulainya suatu perubahan. Transisi yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat Roma pasal 1 sampai pasal 4, Paulus menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu kata mereka bicara mengenai kondisi keberdosaan manusia di hadapan Allah, di hadirat Allah. Pertama kita melihat mereka yang berbuat dosa, mereka yang berbuat salah, mereka yang telah kehilangan kemuliaan, mereka yang tidak mencapai standar kebenaran Allah, dan seterusnya bisa kita lihat dalam Roma pasal 1 sampai pasal 4.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam Roma pasal 5 kata ganti itu berubah dari kata ganti mereka, bukan lagi mereka tetapi diganti dengan kata ganti kita. Siapa kita di sini? Tentu kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Nah, Paulus memulai pasal 5 dengan suatu seruan proklamasi. Kita dibenarkan oleh karena iman. Sebuah ungkapan yang luar biasa, kita dibenarkan oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apakah hasil dari pembenaran tersebut? Ada 3 hal yang dapat kita lihat di mana kematian Yesus itu membenarkan kita, mendamaikan kita secara luar biasa di hadapan Allah. Pertama, ada damai terhadap Allah. Roma 5 ayat 1 kita baca ulang kembali. Dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan tadi bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, untuk memahami hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana posisi kita ketika kita berada tanpa Yesus, di luar Yesus. Kalau kita melihat dalam pasal 5 ayat yang ke-6, dikatakan situ karena waktu kita masih lemah, dalam bahasa Yunaninya tidak berdaya, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dikatakan dalam ayat 6 ini dikatakan ketika kita masih lemah, ketika kita tidak berdaya. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tadi yang pertama, ketika kita masih lemah. Yang kedua, ketika kita masih berdosa. Yang ketiga kita lihat dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan dalam ayat 10 ini dikatakan ketika kita masih seteru. Jadi ada 3 hal yang menarik kita lihat di sini. Pertama, ketika kita masih lemah. Yang kedua, ketika kita masih berdosa. Yang ketiga, ketika kita masih seteru, artinya masih musuh. Nah, kembali ke ayat 1 tadi dikatakan Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi hal ini dimungkinkan bisa terjadi karena adanya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Roma 5 ayat 8 tadi dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan Allah menunjukkan kasih-Nya luar biasa dan wujud kasih-Nya itu kita lihat dalam ayat yang ke-8 tadi. Bapak Ibu Saudaraku dikatakan Yesus telah mati untuk kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, murka Allah nyata atas orang berdosa. Itu juga diungkapkan dalam Roma pasal 1 ayat 18. Namun mereka yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus tidak perlu takut lagi pada murka itu. Karena kita sudah dibebaskan. Kematian Yesus adalah mematikan kematian yang mematikan kematian. Nah, di atas kayu salib Yesus mati untuk kita. Agar setiap kita yang percaya kita dibenarkan. Sehingga kita dimampukan berjalan secara harmoni dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, memperbaiki dan merestorasi hubungan yang sudah pernah rusak betapa tidak gampang dan tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai contoh, bila kita berhutang dan hutang kita banyak dan kita rasa tidak mungkin bisa kita membayar hutang tersebut. Dan kita datang ke sebuah tempat di hadapan kita berdiri orang yang sudah menghutangi kita. Dan di hadapan dia kita hanya bisa menundukkan kepala kita. Kita tidak sanggup membela diri.
Karena kita merasa malu dan kita tidak merasa tidak mampu. Tapi apa yang terjadi? Orang tersebut menghampiri kita. Dan dia berkata, hari ini aku membebaskan segala hutangmu. Engkau tidak lagi berhutang apa-apa kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku, dapatkah Bapak Ibu Saudara membayangkan betapa lega dan sukacitanya orang tersebut pada hari itu? Segala beban terangkat dari pikiran dan perasaannya. Itulah yang Allah telah lakukan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Siapa kita? Kita adalah manusia yang berdosa. Itulah yang Allah telah lakukan bagi kita ketika kita berdosa, ketika kita masih lemah, ketika kita masih musuh. Dengan pengorbanan Yesus maka hubungan manusia dengan Allah yang putus dapat disambung kembali. Manusia dilayakkan untuk dapat dikembalikan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, ini adalah sebuah tatanan yang harus dipenuhi atau yang sama dengan mekanisme ilahi. Agama samawi seperti agama Yahudi pada waktu itu tidak bisa mengerti dan menerima mekanisme atau tatanan tersebut. Mereka berpikir asal saja minta ampun dan menyembelih korban domba, maka mereka sudah merasa memperoleh pengampunan dan jalan masuk kepada Allah. Bapak Saudaraku, dalam hal ini Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sampai atau datang kepada Bapa kecuali melalui dirinya. Bisa kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6. Pada hari ini ketika kita datang mengaku di hadapan Allah, kita menjadi orang yang baru dan akan ada damai sejahtera Allah memenuhi setiap hati kita. Puji Tuhan. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Itu kata Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Itulah sebabnya Roma 5 ayat 1 berkata, kita yang telah dibenarkan dalam Yesus Kristus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan ungkapan damai sejahtera. Restorasi hubungan kita dengan Allah begitu indah dan luar biasa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Bisa kita baca dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Bapak Saudaraku, kata damai dari kata irene dalam bahasa Yunani-nya bukan hanya menyiratkan perasaan aman. Meskipun hal itu tidak terpisahkan. Irene merujuk kepada situasi eksternal manusia yang sifatnya objektif. Orang percaya yang dulu adalah musuh, seteru, tetapi Allah telah diperdamaikan dengan dirinya. Allah membawa orang-orang percaya kepada relasi yang baru dengan dirinya. Bahkan ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih musuh, kita diterima. Ada sebuah nyanyian luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Damai yang diberikan sangat besar. Ketika kita berdamai dengan Allah, maka kita mampu berdamai dengan diri kita, bahkan kita mampu berdamai dengan sesama. Berdamai dengan Allah membuat gairah kita untuk mendekat, membangun relasi yang begitu intim dengan Dia. Tanpa adanya perasaan tertuduh, kita berani menghampiri hadiratnya, kita berdoa. Luar biasa dan puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, yang pertama tadi kita lihat, ketika kita dibenarkan oleh Allah, maka kita memiliki damai terhadap Allah. Dan yang kedua sekarang ini, ada jalan masuk ke dalam kasih karunia. Nah, kembali kepada Roma 5 ayat yang kedua, dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Perhatikan kata jalan masuk. Dari kata prosagoge itu berarti akses. Nah, kata beroleh itu artinya memiliki, dari kata eko ditulis dalam bentuk waktu tenses perfect. Ini mengindikasikan penekanan pada kontinuitas suatu tindakan.
Sementara kata anugerah dari kata karis itu bisa berarti juga kasih karunia, bisa merujuk kepada pemberian Allah, yaitu tindakan Allah. Dalam ayat ini karis tampaknya merujuk kepada domain, state. Terjemahan ini didukung oleh prasa dalam kasih karunia kita berdiri di ayat 2a. Orang percaya tidak lagi di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Dengan kata lain, hasil pembenaran oleh iman adalah orang percaya memiliki akses dimensi kehidupan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah Allah. Bapak saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu saudaraku. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah. Ya. Dan kematian Yesus itu menyatakan anugerahnya. Bukan berarti kita bebas melakukan segala perbuatan dosa. Karena anugerah Allah itu memberikan tanggung jawab. Puji Tuhan. Karena itu marilah kita hargai setiap anugerah Allah. Saya begitu yakin ketika kita sadar bahwa hidup ini adalah sebuah pemberian, yaitu anugerah Allah. Pemberian yang sebenarnya tidak layak diberikan kepada kita, namun diberikan kepada kita. Sehingga kita dilayakkan. Saya begitu yakin ketika ada dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita sadar sebagai orang sudah dibenarkan. Kita memiliki tanggung jawab. Sehingga kita berkata tidak kepada setiap godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Puji Tuhan. Seorang yang dibenarkan oleh Allah pertama tadi hasilnya adalah damai terhadap Allah. Yang kedua kita lihat ada jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Yang ketiga ada harapan pada kemuliaan Allah. Nah kita lihat kembali Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, perhatikan di sini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, memiliki kemuliaan Allah yang dulu hilang. Roma 3:23. Memang baru akan dinikmati di masa yang akan datang. Namun sukacita pengharapan tersebut bisa dirasakan sekarang ini. Perhatikan dalam ayat ini. Kata bermegah. Kata bermegah ini dari kata kau caumai. Itu artinya bersukacita. Dan ditulis dalam bentuk present tense. Berarti terus menerus bersukacita. Nah ide sukacita ini memang sering dikaitkan dengan pengharapan. Nah mari kita baca Roma pasal 12 ayat yang ke-12 sebagai contoh. Roma 12 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perhatikan bersukacita dalam pengharapan. Lalu Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi dihubungkan sukacita dengan pengharapan. Bapak ibu saudaraku, dalam pemahaman Paulus, pengharapan dalam Kristus lebih daripada sekedar angan-angan. Pengharapan di sini menyiratkan antisipasi yang penuh keyakinan tentang apa yang belum terlihat. Luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi belum nampak tapi tetap punya pengharapan. Nah, Bapak Saudaraku, kemuliaan Allah di sini memiliki arti yang sama dengan yang diungkapkan dalam Roma 3:23. Ya, bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan mula-mula yang diberikan Allah kepada manusia sebelum mereka berdosa. Coba kita bandingkan Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lalu dalam ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Lalu dalam ayat 21 dikatakan, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 30 dikatakan demikian. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi sikap sukacita ini, Bapak Saudaraku, harus menjadi karakteristik orang-orang yang sudah dibenarkan melalui iman. Kita juga bermegah dalam apa? Dikatakan dalam ayat Roma pasal 5 ayat yang ketiga, dikatakan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi kita juga bermegah dalam kesengsaraan. Ditulis dengan sederhana, secara langsung, inilah yang kita lakukan tanpa catatan bahwa justru inilah yang merupakan pusat dan inti dari pergumulan kita sebagai orang-orang percaya, mengimani kesusahan sebagai kehendak Allah. Hanya orang yang beriman sehingga dia bermegah dalam harapan pada kemuliaan Allah. Namun untuk bermegah dalam kesengsaraan, orang lain tidak akan mengerti bahwa kesengsaraan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Sebenarnya iman yang kokoh, iman yang teguh merupakan persyaratan untuk semua yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 3 dan Roma 5 ayat yang keempat. Tanpa iman proses ini tidak akan berjalan, tetapi dengan iman kita dapat menjadi dewasa di dalam Kristus. Haleluya. Roma 5:3 tadi dikatakan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi dalam Roma 5 ayat 3b sampai ayat 4, Paulus membuatkan sebuah rantai yang terdiri dari kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Tetapi rantai ini mudah putus, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus tidak berkata bahwa kesengsaraan selalu menimbulkan tekunan. Dan dia tidak berkata bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dengan sendirinya. Kalau disertai dengan iman, maka kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Dengan iman proses ini akan berlangsung dan orang itu akan menjadi dewasa sesuai dengan kerinduan Rasul Paulus. Proses pendewasaan diuraikan secara singkat dalam pasal 5 ayat 3 sampai 5, di mana rantai tersebut disediakan bagi orang yang sudah dibenarkan. Dalam proses pendewasaan ini, tahan uji menghasilkan pengharapan yang didukung dengan kesadaran batin terhadap kasih Allah yang sudah dicurahkan bagi kita. Lalu dalam ayat 3b sampai 4 memberikan alasan mengapa orang percaya harus bersukacita dalam penderitaan. Lihat partisipal dari kata eido, itu kata kita tahu di sini yang menerangkan sebab. Jadi sebab. Konsep tentang penderitaan menimbulkan karakter yang saleh, merupakan sesuatu yang umum bagi gereja mula-mula pada waktu itu. Kita melihat dalam Yakobus, dalam surat Petrus menjelaskan bagaimana jemaat mula-mula menghadapi penderitaan. Perhatikan kata kita tahu. Kita tahu sekarang ada 3 hasil positif jika penderitaan disikapi dengan benar, yaitu dengan bersukacita. Pertama, kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan dari kata hupomone tidak bersifat pasif, artinya aktif maupun sementara. Merupakan sikap hidup atau komitmen dalam segala situasi. Sehingga dalam situasi apapun kita tetap memiliki komitmen untuk tetap
setia, percaya, dan kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh setiap situasi dan keadaan. Nah, penulis Ibrani mengatakan begini, Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 3. Jadi pada waktu saudara mengalami berbagai penderitaan, tantangan, dan kesulitan dalam hidup saudara, selalu lihat Yesus Kristus, contoh teladan kita, sehingga kita tidak gampang lemah. Seperti Rasul Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dari situ kita juga akan berkata, Tuhan, walaupun aku dihempas kesulitan, aku tidak akan pernah putus asa. Walaupun aku sakit, aku tidak akan pernah kecewa. Walaupun aku terhimpit, aku tidak pernah habiskan akal. Semua itu memperlihatkan satu keindahan. Kekuatan itu bukan datang dari diriku. Kekuatan itu datang dari Engkau, ya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, karakter yang teruji. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Kata tahan uji dari kata dokime, lebih tepat dipahami sebagai karakter yang teruji. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Satu karakter yang murni, satu karakter yang indah dan agung. Mungkin penderitaan dan kesulitan itu datang untuk menjewer telinga kita, supaya kita mendengar lebih benar. Mungkin penderitaan dan kesulitan itu datang untuk membuat tangan kita yang lemah menjadi lebih kuat lagi, supaya kita belajar untuk bisa mengerjakan sesuatu lebih rajin dan lebih sungguh-sungguh dan serius. Mungkin penderitaan dan kesulitan itu datang supaya mulut kita menjadi berkat, berkata benar di dalam hidup kita. Bapak Saudaraku, mungkin penderitaan dan kesulitan itu datang untuk mengikis ego, sifat mementingkan diri kita sendiri, dan membuat kita lebih memperhatikan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati penderitaan itu, saudara diproses Tuhan seperti melewati pembakaran dan pemurnian, sampai yang tersisa adalah iman yang otentik, iman yang murni, iman yang sejati, iman yang sesungguhnya. Pada waktu seseorang sudah diproses oleh Tuhan, saudara sudah berada di titik yang paling nadir, apalagi yang engkau masih takutkan. Engkau sudah berada di dalam kebangkrutan yang paling habis-habisan, apalagi yang engkau masih takutkan. Banyak titik hidup orang, Tuhan proses memang sampai yang di titik yang paling dalam. Abraham pernah sampai kepada titik tidak ada kemungkinan lagi untuk memiliki anak. Yusuf pernah sampai kepada titik masuk ke dalam penjara Firaun, sehingga tidak ada kemungkinan dia bisa keluar dari situ. Musa pernah sampai kepada titik dari seorang pangeran Mesir menjadi seorang yang tersendiri di padang gurun, menggembalakan kambing domba mertuanya. Masih banyak lagi contoh orang-orang yang tidak habis waktu untuk saya sebutkan satu persatu. Tetapi yang kita tahu, orang-orang seperti ini tidak akan pernah lagi takut dan khawatir menghadapi apa-apa, karena mereka sudah masuk ke dalam proses yang namanya pemurnian Allah yang paling akhir, sehingga keluar dari pembakaran itu mereka sudah murni. Haleluya. Tidak pernah pengujian dari Tuhan bertujuan untuk menghancurkan hidup saudara. Setiap ujian dari Tuhan selalu untuk memurnikan hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi betul-betul murni, menjadi orang yang berkarakter. Kembali kita perhatikan Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Rantai karakter ini berakhir pada pengharapan lagi. Jadi orang yang berhasil meresponi penderitaan dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu menghasilkan ketekunan dan karakter yang teruji, akan mendapati bahwa pengharapannya akan semakin dikuatkan.
Kemampuan seseorang untuk tetap berharap di tengah situasi yang tanpa harapan justru akan menyebabkan pengharapan tersebut menjadi kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah sudah dicurahkan, dituangkan dengan limpah, ditumpahkan dalam hati kita oleh pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sudahkah Bapak Ibu Saudara mengalami tumpahan kasih Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Betapa banyak orang-orang Kristen telah kehilangan aspek ini, Bapak Ibu Saudara. Kita terlalu gampang berlogika, kita terlalu cepat merasionalisasi kalau soalnya begini dan akhirnya begitu, tetapi mungkin kita tidak pernah membuka diri untuk melihat Allah yang sepenuhnya berkarya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak hal tidak terjawab, kesempatan hal yang bersifat supranatural Allah kerjakan di sana. Roma 5 ayat 5 ini bicara sesuatu yang melampaui akal, logika, rasional kita. Bagaimana di tengah situasi yang Bapak Ibu Saudara hadapi yang seolah-olah tidak memungkinkan Bapak Ibu Saudara memiliki damai. Tapi itu yang terjadi. Datang dari mana damai itu Bapak Ibu Saudaraku? Datang dari mana permuliaan, kegembiraan, pujian dan sukacita itu? Seluruh tubuh kita dalam keadaan sakit. Bagaimana kita bisa memperlihatkan damai dan sukacita itu? Orang seringkali sinis mengatakan itu kan pengalaman subjektif. Tetapi Alkitab mengatakan ini terjadi karena memang Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kasih yang berlimpah-limpah. Dari situ datang damai dan sukacita. Kasih Allah ditumpahkan oleh Roh Kudus dalam setiap hati kita. Dari situ Bapak Saudara tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jangan kita menahankan dan tidak membiarkan Roh Allah bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan bagaimana damai dan kekuatan itu ada dalam diri kita. Itulah karya dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan hari ini boleh memberikan dorongan, kekuatan bagi setiap kita, sekalipun saat ini kita mungkin berada di dalam jurang yang paling dalam hidup kita dan belum melihat tangan Allah yang terulur kepada kita, sekalipun saat ini kita mungkin berada di dalam situasi yang berat dan tidak ada jalan keluar. Jangan pernah putus asa dan kehilangan pengharapan itu. Kiranya damai sejahtera Allah dan kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita membuat kita menyadari bahwa tidak ada pertimbangan logika, tidak ada pertimbangan rasional yang bisa menjawab akan semua hal ini. Ketika orang lain melihat pengharapan saudara kepada Tuhan, mereka mungkin tidak bisa mengerti akan hal itu. Tapi kita mengertinya bahwa kuasa dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita membuat kita tidak pernah kecewa, membuat kita senantiasa tahan uji dan sabar dan tekun dalam Tuhan. Kiranya Allah dipermuliakan dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang menghampiri Allah. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudaraku. Dengarkan. Kematian Yesus di atas bukit Golgota adalah kematian yang mematikan. Kematian yang mematikan. Pengorbanannya itu membenarkan kita. Dan pembenaran itu memungkinkan kita damai terhadap Allah. Kita memiliki kasih karunia di dalam Allah. Bahkan kita memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saya tidak mengerti apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Datanglah kepada Allah. Roh Kudus akan menjamah setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan kami kembali. Pengorbanan-Mu mendatangkan kuasa. Kuasa yang mengubahkan hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap yang mengikuti ibadah, mengikuti pemberitaan firman ini. Engkau mau jamah dan berkati mereka. Terima kasih Bapak, angkat setiap hati kami, agar kami tetap tertuju kepada Engkau.
Kami bersyukur jamah setiap kami. Apapun pergumulan kami, Tuhan berikan kekuatan ekstra. Roh Kudus ambil bagian di saat kami tidak berdaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mohon berkat Tuhan untuk kami. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan. Dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.